Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya terkesan lagu yang terakhir, masa lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, kita ganti dengan masa depan dan rencanamu. Kita ganti ya. Ya, oke. Mungkin Pak Pendeta Fernando bisa dari mulai masa lalu. Oke, Pak Fernando, mari silakan. Yang lalu, yang akan datang, Hasrat dan harap yang terbayang, masa depan dan rencanaku, suatu serahkan dalam tanganmu. Kemuliaan-Mu, sebagai persembahan yang padamu. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan ketika kami menaikkan pujian ini, bukan sekedar enak kami lantunkan, tetapi inilah jeritan hati kami, inilah suara hati kami yang terdalam. Mungkin harapan kami, cita-cita kami, apa yang kami rencanakan, semuanya itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami belajar tunduk, belajar taat, belajar setia, justru di saat itu kami memahami Tuhan memelihara hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami ada dalam tangan-Mu. Dan Engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anak Tuhan yang berharap kepada-Mu. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia. Terima kasih. Berkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba tidak lebih dari alat yang Engkau pakai, Tuhan. Sebenarnya kami semua hamba di hadapan hamba Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan selama kami hidup di bumi ini. Jadikan hati kami hati yang subur untuk ditanami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Itulah tabungan kami di kerajaan surga. Sehingga ketika Engkau memanggil kami pulang, seperti firman-Mu berkata di kitab Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Salah satu itu adalah milik kami, kepunyaan kami. Karena kami telah mengukirnya selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah suara saya kedengaran? Ya, suara saya agak bindeng ya. Sorry ya kalau suaranya agak bindeng. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan satu kebetulan kalau tadi Pak Ferdinand membawa pujian selalu kemuliaan untuk Tuhan dari mulai awal. Saya coba perhatikan. Selalu dari awal itu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya lagunya apa? Ku serahkan hidup ini sebagai persembahan untuk kemuliaan-Mu. Jadi memang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2, kita bisa
bisa buka Alkitab kita, Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14, kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Ya, saya akan bacakan. Kita perhatikan Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya ulangin. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan bagi manusia. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Oke. Nah, kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita perlahan-lahan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sudah jelas Allah kita letaknya, tempatnya di mana? Nah, sekalipun Allah memelihara bumi ini tetap ada. Sekalipun Allah memelihara kita, anak-anaknya yang masih ada di bumi. Tapi lewat ayat ini kita mengerti bahwa keberadaan Allah kita yang kita sembah di mana? Amin. Oke. Pernyataan ini dikatakan oleh siapa? Malaikat kan? Malaikat dari mana? Bala tentara surga. Kita cari ayatnya. Lihat ayat 13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu yang menyampaikan kabar ini tadi, sejumlah besar bala tentara surga. Amin. Yang memuji Allah. Oke. Ini disampaikan oleh malaikat yang asalnya dari surga. Pertanyaannya, ini disampaikan kepada siapa? Kalau kita lihat di ayat 8. Kita lihat Alkitab kita di ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jelas ya? Alkitab sangat jelas mengajarkan kepada kita bala tentara yang asalnya dari surga menyampaikan kabar sukacita, disampaikan pertama sekali berita kelahiran Mesias, kelahiran Juru Selamat kepada kawanan gembala. Pernah nggak kita bertanya? Ini kan sering. Ini kan kita bulan Natal kan? Sering sekali ini menjadi tema Natal. Dan ini sering kali terjadi berulang-ulang tema ini. Tapi mari kita pelajari lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa kepada gembala? Kenapa enggak kepada para imam yang setiap hari belajar Perjanjian Lama? Setiap hari belajar hukum-hukum Taurat. Setiap hari berada di bait Allah. Setiap hari memakai jubah kehormatan. Tetapi kenapa kepada gembala yang mungkin dari segi penampilan berbanding sangat jauh antara gembala dengan para imam atau di kerajaan? Kalau kita belajar ayat ini zaman Raja Herodes, ya kan? Di kerajaan itu juga ada para imam-imam Yahudi.
kepada mereka. Dari mana latar belakangnya? Kenapa sih kepada para gembala? Kita mau tahu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Kita harus tahu dasarnya supaya kita tidak terombang-ambing. Alkitab ini seperti garis lurus kalau ditarik dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu. Semua pasti terjadi. Ya. Pasal 21. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Ayat 21. Ya, saya akan bacakan. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, dan lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit apa ini sekarang? Kulit binatang. Pada waktu ini terjadi di kitab Kejadian, siapa sih yang berbuat salah? Manusia pertama kan? Adam dan Hawa kan? Kalau kita belajar di kitab Kejadian, Allah berfirman, di Taman Eden banyak pohon-pohon. Ada pohon yang baik untuk dimakan. Ada pohon pengetahuan. Ada pohon kehidupan. Yang tidak boleh dimakan adalah pohon pengetahuan. Allah menguji apakah Adam taat. Tapi ternyata Hawa lebih mendengar perkataan si ular tua, iblis. Kan? Ketika mereka berbuat salah, apa yang dilakukan manusia? Mereka mencoba bersembunyi dan mengambil daun pohon ara untuk menutupin kesalahan mereka. Untuk menutupin ketelanjangan mereka. Mereka malu di hadapan Tuhan karena mereka sudah berdosa. Mereka berupaya sendiri dengan menyemat daun pohon ara, membuat cawat untuk menutupinya. Tapi apa yang terjadi? Allah kan berfirman, jangan makan buah pohon ini, nanti kamu mati. Benar kan? Tapi kenapa Adam dan Hawa enggak mati? Karena Allah menggantikannya dengan Kejadian pasal 3 ayat 21. Ada binatang yang punya darah, kulitnya diambil, itu ditutupin kepada Adam dan Hawa. Inilah dasar, dari sinilah dasar, akhirnya tata ibadah orang Israel, kalau kita lihat di kitab-kitab perjanjian lama, dari mulai Hakim-Hakim, ya kan, kitab Yosua, kitab apa lagi? Kitab Tawarikh. Setiap kali bangsa Israel menghadap Tuhan harus membawa korban, membawa darah. Ngerti sampai sini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Dasarnya ini. Tata ibadah orang Israel itu adalah korban penghapus dosa. Korban penghapus apa lagi? Banyak ya. Korban. Kalau kita belajar tata ibadah orang Israel, makanya binatang, khususnya domba, itu dipelihara sedemikian rupa untuk tidak punya cacat. Makanya kalau kita belajar di kitab Matius, Tuhan Yesus pernah marah kan di bait Allah, menungging balikkan meja-meja penukaran uang. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena para imam mempermudah supaya mungkin orang-orang yang mau ke bait Allah tidak capek. Mereka menjual binatang, mereka menjual hewan, mereka menjual domba kepada
kepada orang-orang yang mau ke bait Allah, mereka orang-orang Israel itu membayar pakai uang, mata uang. Tapi ternyata sering sekali para imam memberikan korban-korban binatang ini, domba ini yang ada cacatnya. Kalau kita lihat kronologis dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Hakim-Hakim, Tawarik, itu semua tidak boleh bercacat celah. Telinganya cacat, ada sompel, kakinya pincang, itu nggak boleh. Makanya kalau kita baca tadi di kitab Lukas pasal 2, ada kawanan gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Itu di mana? Coba kita baca Alkitab kita. Kita cari, ada kata Bethlehem. Oke, ayat 4. Kembali ke pasal Lukas 2 ayat 4. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi di mana domba-domba itu sebenarnya dipelihara? Ada satu tempat khusus memang kawanan gembala memelihara domba-domba ini, yang akhirnya nanti ketika bangsa Israel untuk menyembah Allah, mendekat kepada Allah, inilah domba-domba. Dan ketahuilah, disinilah Tuhan Yesus lahir. Artinya apa dari ayat ini? Kalau zaman perjanjian lama, orang Israel mendekat kepada Allah harus ada korban yang dipersembahkan. Benar? Sampai akhirnya ujungnya itu tidak lagi dilakukan oleh kita sampai saat ini. Kenapa? Yesus yang lahir di tempat yang sama, dialah korban terakhir. Tidak bercacat celah. Makanya dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Cerita ini kelihatannya sangat sederhana. Sederhana dalam hal apa? Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa enggak kepada para imam yang berjubah kebesaran? Kenapa enggak para mereka-mereka yang bekerja di bait Allah? Atau bekerja di kerajaan sebagai imam-imam? Loh, Yesus lahir sebagai raja loh. Benar kan? Dia raja. Makanya orang-orang Majus ketika melihat bintang begitu sangat terang, itu pertanda yang sedang lahir juru selamat Mesias itu adalah raja. Tapi saya mau katakan, cerita sederhana ini, ketika Tuhan Yesus lahir, tanda-tandanya dia raja. Tetapi raja yang sesungguhnya ketika dia datang kedua kali. Benar kan? Benar kan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita pelajari? Ternyata dari perjanjian lama kita diajarkan untuk mendekat kepada Tuhan, ada korban yang dipersembahkan. Zaman sekarang, kita tidak lagi mungkin membawa korban binatang itu. Lalu apa yang kita korbankan? Diri kita. Persembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Perhatikan tadi Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera di bumi hanya bagi orang yang berkenan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan,
kalau kita melihat kondisi dunia ini, mana ada lagi damai sejahtera? Benar nggak? Ruwet, ya. Mau cari kemana kita damai sejahtera? Nggak ada tempat. Apapun di dunia ini nggak ada yang bisa kita andalkan. Semua aturan, peraturan, nilai-nilai di dunia ini dalam sekejap bisa berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah pernyataan Allah, janji Allah kepada kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, hal kedua yang mau saya katakan. Tadi kan yang pertama, untuk mendekat kepada Tuhan itu sebenarnya ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau zaman dulu adalah darah. Karas. Untuk mendekat kepada Allah ada korban, karas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, kelihatannya kita mungkin tidak punya pamor. Kelihatannya mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika kita belajar mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita kelihatan bodoh, stupid, culun, bego. Ketika kita belajar, seperti kata Lukas, berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itulah kemuliaan Allah. Di mata dunia, kita mungkin gak ada apa-apanya. Tetapi, ketika di mata dunia kita gak ada apa-apanya, itulah kemuliaan Allah di dalam diri kita. Amin. Ini bukan masalah kita gak boleh punya apa-apa. Sekali lagi ya. Kita kan bekerja untuk mengumpulkan sesuatu. Iya kan? Lah, nggak mungkin dong kita malas-malasan, karena di kitab Amsal dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Orang malas tuh nggak boleh makan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita bekerja dengan sekuat tenaga, mengumpulkan rezeki, mengumpulkan berkat, tetapi kita belajar, bukan di situ lagi nilai hidup atau nilai hati kita. Kita bisa memiliki segalanya. Tetapi mari kita memiliki hati yang sederhana. Sekalipun kita punya segalanya, tetapi ketika kita punya hati sederhana di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas diri kita. Kita seperti domba loh di dunia ini, yang siap disembelih, benar nggak? Seperti culun, domba itu kan seperti itu ya. Makanya seringkali Alkitab Tuhan Yesus itu ngambil gambaran ilustrasi domba. Tetapi kita harus sadari, hidup di dunia ini nggak lama kok, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kitab Yohanes berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Salah satunya adalah milik saya dan milik Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Itulah alasan kenapa malaikat menyampaikannya kepada gembala-gembala. Karena gembala-gembala ini selalu menjaga domba-domba itu untuk tidak bercacat celah. Untuk dipersembahkan di bait Allah. Sama seperti kita. Siapa gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini ada di kerajaan surga. Dia lahir, dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia di dunia ini, hidupnya juga gak nyaman. Dihianati,
sampai akhirnya mati di kayu salib, tapi dia tetap taat dan setia kepada Allah Bapa. Dipersembahkannya dirinya sampai akhirnya dia menjadi raja dan dia datang kedua kali. Siapa kita? Kitalah anak raja. Selama kita menjaga kesucian dan kekudusan, ada gembala di surga yang menjaga. Harus percaya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, kita masing-masing kalau mau sharing satu sama lain, hidup di dunia ini nggak nyaman-nyaman, benar nggak? Ini nggak nyaman, banyak tantangan, banyak masalah, sekejap bisa berubah, sekejap bisa berubah, sekejap bisa berubah. Tetapi Alkitab kita berkata, damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada. Mari kita memiliki damai sejahtera itu, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan. Kita kalau enggak ikutin kebenaran firman Tuhan, kita bisa terhilang di bumi ini. Sebelum saya menutup, Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat ini sebenarnya bukan karena masalah loh. Masalah saya banyak mengalami ketika kita berlutut, kita mohon, Tuhan tolong aku jalan keluarnya. Udah di ujung tanduk, gimana Tuhan? Ada pertolongan dari Tuhan. Benar nggak? Tapi letih lesu yang dimaksud di dalam Lukas 11 ayat 28. Betapa kita sering letih lesu karena kita sering memenuhi kebutuhan di dunia ini supaya dunia melihat kita berharga. Capek. Saya orang Batak ya, di Medan ini, waduh, kalau udah pesta Natal, waduh, capek banget lihatnya, salsa tebal, terangkat, lenggak-lenggok, ya emas begini. Salah? Ya, mungkin nggak salah, mungkin. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Letih, lesu, dan berbeban berat, terlalu capek, supaya dunia menerima kita, kita berusaha memenuhi yang terlihat ini supaya kita berharga di hadapan dunia. Tapi ternyata itu bukan kemuliaan Allah. Itu kemuliaan kita. Berbanding terbalik. Kalau kita mencari kemuliaan kita, sudah selesai. Tapi ketika kita berjuang mencari kemuliaan Tuhan, rumah kita ada di surga. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang, tetap semangat, bekerja keras, mencari rezeki, mencari nafkah, tetapi tetap berjuang juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Tolong kami untuk kami terus bisa belajar untuk taat dan setia. Karena kami tahu harta sesungguhnya bukan di dunia ini, harta sesungguhnya adalah di kerajaan. Dalam namamu, berkati semua Bapak Ibu, pelayan-pelayan, Pendeta Hesti, Pendeta Fernando, yang semua mengurusi Dorea Ministry. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Fernando. Silakan Pak.